Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera di sana, Bos. Oh gitu. Iya. Siap. Nah, di season kali ini saya kedatangan tamu laki-laki lagi pastinya. Ganteng, imut, cukup terkenal di Jombang. Jadi sebelum saya memperkenalkan beliaunya, saya mau nanya kabar dulu. Mas, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Sehat jasmani dan rohani. Oh, gitu ya, Mas. Alhamdulillah. Jadi di season kali ini saya kedatangan tamu Muhammad Faisal Hidayat. Betul. Betul. Yang sering dipanggil Mas Faisal. Beliau adalah pendiri Shelter Rumah Hati. Nah, pembahasan kali ini adalah saya akan memberikan informasi kepada teman-teman follower dan subscriber Info Jombang perihal apa sih Shelter Rumah Hati itu. Gitu, Mas ya. Oke. Jadi Mas Faisal ini Jombang, Mas ya? Ya, Asli? Jombang asli. Jombang asli 30 tahun. 30 tahun. Bapak dari 2 anak pastinya. Iya siap. Istri 1. Iya alhamdulillah. Ada rencana nambah anak maksudnya? Oh iya pasti itu. Oh, istri 1. Oh iya tetap satu. Ya udah. Mbak 1. Jadi beliau alumni Universitas Darul Ulum ya, Mas. Tahun berapa itu, Mas? Kalau masuk di Undar tahun berapa ya? Masuk 2000 berapa sih? 2008 loh. 2008. Lulus 2015 paling sampean. Ada. Enggak. Lulus tahun berapa sampean? Saya alhamdulillah tertib, Mas. Oke, Mas terus. Alham. Oke. Tahun berapa? 2000 berapa ya? 11 ya? Masa? Iya dong. Enggak. 2012 ya? Oh iya mungkin. Sampai lebih hafal ya? Iya, saya lebih awal karena senior saya. Bulet ya itu. Nah, jadi Mas Faisal ini saya sedikit cerita lagi sebelum nantinya kami akan membahas Shelter Rumah Hati. Jadi saya pengen sedikit mengulik keseharian Mas Faisal dan menceritakan Mas Faisal di zaman kuliah lah. Iya, Mas. Ono cerita apa zaman kuliah, Bian? Maksudnya apa, kenakalan apa yang sudah pernah dilakukan, atau kisah apa yang memang belum bisa terlupakan sampai punya anak 2? Yang jelas bukan kisah asmara ya. Iya, bebas, bebas. Coba Mas sedikit ceritain ke teman-teman. Kisah apa ya? Ya bebas. Apa zaman kuliah aktivis dulu dan lain sebagainya. Yang jelas saya aktifnya itu di organisasi Iya. ekstra. Kalau di intra saya di BEM. Di BEM. Kalau ekstra saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di PMII. Jadi memang keseharian saya di kampus memang malah justru lebih jarang di kampus. Gitu banyak ya? di luarnya. Banyak di luarnya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Jadi apa Mas? Demo apa, kisah perihal masalah zaman kuliah dulu? Apa sih ya menariknya yaitu kalau kebetulan waktu itu juga dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua. Iya. Kesehariannya yaitu teman-teman kalau yang paling unik ya paling sering ya bantu teman-teman kalau kena tilang itu loh. Oh iya. Jadi kayak Mas Hakam pernah itu kayaknya ya. Enggak, saya udah tertib. ya alhamdulillah. Saya tertib. Lika-likunya di situ. Lika-likunya di situ ya sebagai ketua pastinya. Ya. Ketika demo ada kekerasan, ada apa ya inilah lika-liku teman-teman yang kadang kita yang harus lebih banyak kita yang harus turun untuk mengurus itu. Jadi anak-anak berarti sedikit merepotkan lah. Nggak merepotkan, tapi itu kewajiban ketua, Bos. Oh iya, siap. Iya. Kita kan pelayannya teman-teman kan. Pelayannya teman-teman. Memfasilitasi. Jadi Mas, aku mau nanya ini, Shelter Rumah Hati ini kenapa sih, Mas? Maksudnya kok bisa sampai ada di Jombang dan kenapa sampean memilih Shelter Rumah Hati untuk menjadi pengabdian pasca di kampus? Yang perlu sebelum saya menjelaskan tentang rumah hati, Iya. yang perlu saya perjelas itu
pendiri shelter rumah hati bukan saya, Mas. Oh gitu. Iya. Shelter rumah hati itu didirikan oleh beberapa psikolog Iya. atas perhatiannya beberapa psikolog Iya. yang di antara mereka yaitu Prof Yusti Probowati, kemudian itu dari Universitas Surabaya, Mas. Oh iya, Ubaya. Prof Yusti Probowati, ada Ibu Tiwi, Iya. ada Ibu Ayuni. Jadi mereka bertiga yang intens. Kebetulan saya Iya. sendiri dipercaya untuk bertanggung jawab di shelter rumah hati di Jombang ini. Iya. Kan pekerjaan ada yang lain. Kenapa harus milih shelter? Kenapa? Kan pekerjaan banyak gitu kan. Pasca kuliah apa? Masalahnya nggak ada sambungannya sama ini studi kuliah. FAI ngurusi psikologi gitu ya kan? Gak nyambung. Nggak nyambung satu. Yang kedua, kenapa saya memilih untuk sampai diberi kepercayaan oleh beberapa founder itu untuk Mas coba dirikan ini di Jombang lah. Kenapa sampean mengiyakan itu gitu loh? Iya, yang pertama ya ini. Salah satu alasan utama ya ini pekerjaan sosial yang bisa dikatakan banyak orang yang kurang memperhatikan tentang anak-anak yang sudah terlanjur divonis penjara. Iya. Kalau dulu waktu zaman kita kuliah itu kan kita beberapa kali ya pendampingan ya. Pendampingan pasti. Ya kelompok tani. Iya. Waktu itu gabung juga bersama Lakpesdam NU Jombang. Ada kelompok tani, ada kelompok becak, pedagang kaki lima. Iya. Ya itu tak pikir itu semua ya dalam rangka pendampingan ya advokasi. Iya. Cuman kenapa di shelter rumah hati waktu itu saya tertarik karena awal mula sebelum saya diajak gabung di rumah hati ya pernah mendampingi anak-anak yang belum divonis, artinya mendampingi teman-teman yang sedang proses sidang. Oh, proses sidang. Ya, waktu banyak lah teman-teman yang mendampingi di proses sebelum mereka sidang. Iya. Kemudian berpikiran, loh kalau anak-anak yang sudah vonis gimana ya? Ya alhamdulillah terus dipertemukan dengan psikolog-psikolog. Iya. Itu di tahun berapa, Mas? Itu 2012 awal saya gabung bersama. Kalau rumah hati sendiri berdiri sejak tahun 2011. Rumah hatinya berdiri. Waktu itu malah belum ada tempat juga. Iya, betul. Nah, yang namanya yang pasti sudah ada, kita fokus ngajar di Lapas Jombang. Waktu itu Belajar bersama anak-anak yang ada di Lapas Jombang, Rutan Medaeng, Blitar. Cuman belum menampung. Tapi ketukan hati apa sih bahwasanya sampean ketok ya aku kudu ngewangi hari-hari iki. Itu maksudnya sampean sampai berpikir sejauh itu yang pastinya saya yakin sampean pasti dapat pro kontra dari keluarga. Gitulah. Kebanyakan kita ngurusin orang sampai urusan kita ini nggak pernah selesai. Betul. Ya enggak sih? Betul. Ya kan? Tapi apa, Mas? Yang masih menjadi sisi penasaran saya gitu loh. Apa gitu loh. Landasan asli lillahi ta'alanya sampai hari ini sampean ngurusi arah-arah itu loh, Mas. Apa gitu loh. Ya melihat kebutuhannya teman-teman. Melihat kebutuhannya anak. Kebutuhannya anak-anak ini rata-rata ini yang pertama mereka terjadi stigma negatif dari beberapa masyarakat sekitar mereka. Karena yang sudah baru bebas dari misalkan kasus pencurian, mereka masih diawasi oleh teman-teman, orang tuanya teman-teman. Stigma negatif sudah terbentuk di masyarakat, baik itu kasus pencurian, asusila, penganiayaan, narkoba. Nah, cara baca bahasa wong Jombang ojo gembul iki lho, hakam iki lho, iku jupuan bahasane gitu. Ya Allah. Ngono ya di kayak contohnya aku. Lah. Karena yang di depan saya sampean. Oh, iya. Lah, maksudnya sampai di 2020 ini gitu loh, Mas. Berarti megah dan berdirinya eksistensi shelter rumah hati di bawah naungan sampean di tahun 2012. Itu sudah berdiri. Sudah. Itu berada di mana kantor awal?
Di Jombang, di Kaliwungu. Itu pertama kali. Jalan Wisnuwardana nomor 8. Pertama kali shelter rumah hati berdiri ada di sana. Berdiri ada di sana. Betul. Itu ngerawat berapa orang pada waktu itu, Mas? Waktu itu ada berapa ya? Ada 6 anak. 6 anak. 6 anak dari lapas Jombang, dari lapas Blitar, lapas anak itu, kemudian dari mana? Medaeng, ada semua. Nah, dari 6 anak itu, yang maksudnya aku pengen tanya juga, ada efek positif nggak sih sepasca selesai dari shelter rumah hati? Alhamdulillah. Pada jadi apa sekarang mereka berenam? Karena itu titik awal shelter rumah hati berdiri kan. Paling enggak itu bisa menjadi saksi sejarah shelter ini berdiri. Kalau kita emang nggak muluk-muluk, Mas. Jadi kalau perubahan pada anak ini kalau kita pakai angka, kalau bahasa kita mengutip bahasanya Prof Yusti, perubahan anak-anak ini kalau dari angka kita ngomong dari angka 1 ke 8 ke 6 ke 7 enggak. Dari 1 ke 3, dari 1 ke 4 sudah bagus sekali. Oh gitu perubahannya anak-anak itu. Karena bagaimanapun di rumah hati ini anak-anak hanya maksimal 6 bulan, Mas. Kenapa dibatasi? Ya, karena kita tidak mungkin mengasuh mereka selamanya. Kita kembalikan ke keluarga. Oke, ini ada bahasan yang menarik teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Tapi mungkin nanti sedikit kita skip di obrolan selanjutnya. Anak 6 ini pada jadi apa hari ini? Tanpa harus menyebut nama ya? Oh ya boleh. Oke, sepakat. Satu anak sekarang alhamdulillah sudah menikah, sudah sudah punya momongan. Kemudian sekarang mulai berbisnis, kembali berbisnis. Ini anak Kediri. Ada anak Kediri. Sudah mulai artinya bekerja, kembali ke kehidupan yang normal lah. Dulu kasusnya dia kasus pencurian. Ya, ada anak Jombang juga, ada 2 anak dari 6 tadi ya. 6. Yang dua-duanya sudah menikah semua. Ini 6 awal yang dibina ya. Sudah menikah dua-duanya dan alhamdulillah bekerja. Yang satu sudah masuk di perusahaan kopi. Perusahaan kopi. Sekolah juga alhamdulillah kita sampai selesai dia. Ikut kejar paket. Kejar paket. Tamu yang kemarin itu ya. Punya teman saya itu. Iya. Yang punya sekolah. Ya, baik banget ini. Alhamdulillah. Jadi dia itu lembaga yang mengurusi sing sumpek-sumpek kayak aku. Nek sumpek mesti rono. Mesti rono. Termasuk saya juga pendampingnya kalau sumpek ya ke sana. Baru 3 ya, lagi. Alhamdulillah kalau memang ya LTP ini gratis ya teman-teman yang dari rumah hati itu digratiskan teman-teman. Berarti kan 3 ya kan? 3 ya. Masih sisa 3. Kemudian yang satu lagi sama lulusan sana juga, kejar paket juga. Sekarang sudah bekerja di buka cucian motor. Alhamdulillah sudah menikah juga. 4. Yang kelima ini sekarang ini agak paling jauh ini. Ke mana itu, di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Ya. Karena ini keterbatasan kita juga. Kita komunikasi kita hilang. Artinya HP mereka ganti nomor, sudah enggak hilang kontak. Ya, cuman kabar terakhir yang saya dengar dia sudah di sana buka usaha. Dulunya itu sawit, ikut sawit, terus akhirnya buka warung. Warung kopi. Anak-anak semua kita pantau. Pesan kami terakhir sebelum nomor kontak hilang itu ya supaya hati-hati, berjualan juga hati-hati. Ini kan warung kopi ini rentan miras, jangan sampai anak terjerumus dengan kasus kriminal lagi. Jangan sampai, itu sih pesan kita. Kemudian yang terakhir yang keenam yang keenam ini alhamdulillah sekarang ada di mana? Blitar, sudah berkeluarga juga. Dia peternak bebek. Alhamdulillah masih sambung sampai sekarang.
dikabari, oh iya Mas, alhamdulillah ini beli mobil loh, kan? Ya kan, alhamdulillah. Jadi gini nggak Mas, maksudnya pernah nggak sih ke 6 anak ini pernah nggak ngucapin terima kasih, suwun Mas, pernah membimbing kita begitu. Pernah. Kalau kita memang apa ya, kita nggak berharap itu ya. Iya. Sudah. Tapi apa yang sambil rasain Mas pastinya? Pasti seneng banget. Seneng banget. Mereka ngasih kabar aja, wis seneng banget. Sudah lebih dari cukup. Oh, juga wis wani nganu Mas, nyicil motor. Waduh. Ya wes sing tertib pokoknya ya. Wes lunas iki Mas, ngabari terus. Sampai akhirnya berkembang usahanya, itu ngabari yes, alhamdulillah. Dari 2012 sampai 2020, berarti kan 8 tahun ya Mas. Yeah. Shelter Rumah Hati di Jombang ini berdiri. Sudah berapa anak yang sama nurusin? Yang kita itu di Rumah Hati ada yang kategori yang alumni, ada yang tidak. Tidak itu artinya nggak sampai selesai, mereka kan macam-macam. Rumah Hati ini kan bukan penjara ya. Bukan. Jadi rumah biasa, bisa rumah dikatakan aman. Tempat rehabilitasi nggak sih? Rehabilitasi. Jadi ada anak-anak yang kabur juga ada. Karena nggak kuat. Karena aturan apa? Karena memang kita anak-anak ini kan bermasalah soal aturan ya. Betul. Jadi mereka merasa banyak ada aturan ini. Mereka nggak terseleksi alam lah bahasanya. Terseleksi alam. Itu kalau yang total semua anak ya sampai kalau 70-an lebih lah. Selama 8 tahun? Iya. 70-an. Selama 8 tahun dan itu 70-an, berarti udah lumayan banyak juga ya Mas ya? Banyak. Aku kemarin sempat dapat sedikit informasi bahwasanya yang sempat mengetuk pintu hati saya itu bahwasanya seakan-akan keluarga ini tidak memberikan respon positif kepada mereka gitu loh. Maksudnya gak ngerti lah wes sakaremu kudu apa gitu loh. Bahwasanya anak itu juga nggak bisa maksudnya didiskriminatif sedini itu gitu loh Mas. Coba treatment apa yang sama lakukan kepada anak itu terutama dan kepada keluarganya pastinya. Jadi seakan-akan pastinya kan kayak anak kena masalah narkoba. Jelas wis sawakmu aja ning omah. Tambah sini-sini keluarga itu kan pasti otomatis gitu loh. Nah, tapi itu treatment apa yang sama lakukan? Kita Rumah Hati nggak menerima anak-anak kasus narkoba Mas. Belum menerima. Karena kapasitas kita. Kalau di kasus yang lain mungkin? Kalau kita memang selain narkoba dan pembunuhan ya. Iya. Tadi apa? Apa tadi? Jadi gini, tak lebih perjelas lagi. Iya. Contoh ada anak kasus pencurian. Kan masuk nih. Iya. Masuk di penjara. Terus ke shelter kan pastinya. Tapi pastinya ada hubungan timbal balik dari keluarga. Pastinya kan gak gelem nompo arek iki Mas. Maksudnya secara pandangan sosial juga bakal berbeda. Terus cara perilaku keluarga pun memberikan perhatian kepada dia pun juga sangat berbeda karena sudah pernah melakukan kenakalan yang di luar batas wajar anak-anak itu pastinya. Lah itu treatment apa yang Saman lakukan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga korban dan korban itu sendiri pastinya? Oh, jadi treatment ke keluarga ya. Iya, memberikan pemahaman bahwasannya arek iki tompon maneh gitu loh. Yo tompon maneh iku anakmu. Loh lah, tapi kan banyak yang tidak mau gitu loh. Kalau kita ada ini Mas Akam, di Rumah Hati itu ada namanya konseling per anak, konseling kelompok, artinya bareng-bareng. Iya. Ada lagi konseling keluarga. Iya. Jadi Prof Yusti kadang-kadang itu apa namanya, bukan kadang-kadang ya. Maksud saya Prof Yusti ini meminta beberapa mahasiswanya untuk datang ke shelter. Mahasiswa yang psikolog ya, yang sudah psikolog untuk datang ke
shelter rumah hati. Biasanya setiap 1 bulan itu biasanya 2-3 kali. 2-3 kali. Itu ada psikolog yang fokus untuk konseling itu pada anak, pada keluarga, itu pasti. Ya untuk untuk lebih memberikan edukasi pada anak, semacam parenting keluarga lah. Parenting keluarga. Itu begitu. Tapi itu memberikan dampak positif nggak Mas? Bahwasanya sehabis direhabilitasi dan mereka benar-benar mau nerima. Saya nak nanggung gak pati ngurusi beban negara daripada ning oman. Barangkali ada cerita begitu ya kan? Iya, kadang-kadang anak kita menghindari itu sebenarnya. Arek nyaman gitu loh. Ya kan? Orang tua jadi nyaman. Kayak kemarin ini pandemi ketika dikembalikan ke keluarga pada enggak mau. Mas gini lagi nggak kerja, lagi nggak opos. Kita sendiri juga nggak berani ngambil resiko anak. Betul. Itu begitu. Ini Bu, ini masa pandemi supaya kita kembalikan kegiatannya, kita ganti di rumah masing-masing. Betul. Tuh. Kalau hal-hal semacam itu sempat terjadi memang anak-anak merasa nyaman, kita menghindari itu. Jangan sampai anak-anak itu nyaman di rumah hati. Malah jangan sampai nyaman. Karena mereka ini rehabilitasi, tidak selamanya tinggal, tidak. Itu begitu. Mereka kita beri, kalau kita biasanya memakai istilah ini reward punishment-nya kepada anak-anak. Ketika melakukan sesuatu kita beri reward, ketika melakukan kesalahan kita beri punishment. Itu begitu. Kadang-kadang yang merasa ini banyak aturan. Biasanya memang awal-awal mereka merasa nyaman pasti. Awal-awal. Di 3 bulan ini mulai mereka baru sadar aturannya kok banyak ternyata. Karena sering Batman. Iya. Jebakan Batman. Ya kita bikin begitu. Pola dibikin nyaman dulu, terus ditinggalin gitu aja. Bob. Wah, ini jangan curhat ya. Mas, aku mau nanya lagi. Itu sedikit penjelasan apa aktivitas shelter rumah hati Jombang pastinya. Yang saya mau tanyakan lagi ke Mas Faisal, Mas ada cerita yang sampai ngenyuh ke hatinya sampean perihal anak-anak? Kenapa mereka pernah melakukan hal semacam itu gitu? Pasti ada yang curhat, Pak. Iya. Aduh. Coba Mas. Kena hati ya? Iya, maksudnya sampai benar-benar nyuh gitu maksudnya. Saman masih punya hati kan? Alhamdulillah. Berarti kan bisa jawabnya, Bob. Tapi tidak menerima hati yang lain ya? Oh iya, jangan, bahaya. Bisa-bisa kita yang dimarahin nanti. Bukan sama ya? Saya boleh ya? Boleh ya ini? Hantam. Kalau cerita ini memang ada Mas. Gitu rumah hati ini pernah berapa ya? Selama berdiri itu ada 3 kali ya mendapati anak-anak yang bisa kategorikan anak negara ini. Sebenarnya anak negara kalau istilahnya ya. Karena nggak ada orang tua, nggak ada apa. Kita sebut kabupatennya aja ya, di salah satu anak Madiun itu ada, di Ponorogo itu pernah. Itu juga begitu. Dia bayi yang ditemu oleh pemilik kos. Waktu itu bayi usia 2 bulan, diasuh oleh pemilik kos tadi sampai kelas 5. Kelas 5 kemudian karena melakukan tindak kriminal pencurian kena pasal 363 ini. 363. Ya. Orang tua sudah nggak mau lagi menerima. Jadi ketika anak itu ditahan di LPKA Blitar sampai anak ini sudah waktunya bebas, tidak ada yang jemput. Ya Allah. Ketika aku dikabari oleh pihak LPKA Blitar, anak ini alamatnya di mana, tak cari ke sana. Ternyata waktu ke sana orang tua asuh mereka yang tak pikir ibunya awalnya kan, ternyata langsung memberi surat itu pernyataan bahwa dia bukan anaknya, itu dari kecamatan, dari Polres, jadi nggak mau direpoti lagi dengan dia karena ya, bagaimanapun ini anak asuh mereka. Dia ngakunya nemu di kamar kos itu, ditinggal oleh orang tuanya.
Bahkan dia ibu asuhnya itu ngasih buku saya, isinya itu apa? Bubur bayi, apa jajanan. Karena waktu ditinggal bayi itu ditulis surat. Kena jebakan Batman juga. Apa itu? Ditulis surat, nanti berapa tahun lagi saya akan datang kemudian mengganti biaya. Oh ya. Ini, makanya saya waktu ke sana malah dikira saya yang orang tuanya. Ini Mas gini, oh enggak Bu, kita dari Rumah Hati, tak sampaikan juga kalau anaknya sudah waktunya bebas. Dan akhirnya anak ini memang kita ambil. Kebetulan saya sendiri jadi penangguh waktu di lapas itu. Kita ambil anak ini sampai di Rumah Hati. Ya ini catatan sejarah Rumah Hati ya, sampai berapa tahun itu di Rumah Hati dia. Pengecualian. Iya, pengecualian itu sampai 2 tahun lebih. Sempet cerita apa Mas? Yang memang bener-bener itu bikin sama nyuh banget. Si dianya, bukan si ibunya. Kalau dia apa ya? Dia selalu bermimpi ketemu ibunya. Padahal dia sendiri nggak tahu wajah ibunya kayak gimana. Coba, loh, kalau saya ceritanya merinding loh ini. Gimana seorang anak mimpi ketemu ibunya, padahal dia sendiri nggak tahu wajah ibunya kayak gimana. Lah dia masih usia 2 bulan ditinggal ibunya. Tapi selalu bertanya, Mas aku kemarin semalam mimpi ketika di Rumah itu begitu, ibuku datang ke sini. Kayak gimana rupanya, kan? Ya Allah, coba. Maka kalau ketika melihat seperti itu, bagi teman-teman yang masih lengkap pastinya. Yang masih lengkap pastinya ya. Coba sampein Mas. Bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Ojo kakean sambat rek. Sing luwih sing sore wakeh. Ojo ngerasa paling susah. Itu begitu. Itu yang pertama kali yang pernah kita alami. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah karena sudah pengalaman pernah menghadapi anak yang tidak mengenal orang tua sama sekali. Ya untuk bisa kita terapkan. Alhamdulillah anak itu kita ajari untuk ketika anak itu di rumah hati, dia ikut sekolah paket. Betul. Kemudian kita kursuskan untuk bekal kemandiriannya, karena Rumah Hati ini isu yang kita bangun ya kemandirian anak. Jadi anak sudah mulai bekerja, tak ajarkan menyisihkan sedikit rezekinya untuk datang ke ibu asuhnya. Tak bilang bagaimana juga dia yang membesarkanmu, datanglah ke sana. Apa rezeki yang kamu dapat ini, sisihan ini bisa kamu bawakan apa sesuatu. Jangan berupa uang, kasih sesuatu, apa makanan, buah kah, baju kah waktu lebaran. Nanti dulu, ini ada cerita menarik. Iya. Gara-gara sampean ngobrol, Mas, opo arek gak dibiasakno nyekel duit, Mas. Ini menarik karena saya sempat tahu cerita itu. Ya. Kalau di Rumah itu memang kita larang untuk membawa uang. Kalau orang tua memang atau saudara yang sering ya ngasih itu memang kita batasi maksimal 20.000. Yang pertama alasannya ya karena makanan sudah ada, pastinya kita sediakan makanan, minuman, kebutuhan mandi, kebutuhan sehari-hari lah, semuanya ada. Untuk apa kemudian uangnya itu? Tapi alasan mendasar ini rasa ini anak-anak kalau punya uang itu tuh kemesek meliti. Iya. Indikasi balik lagi. Kita lihat rekodnya ini kan sebelum mencuri ini dia apa misalnya dia game online itu pecandu itu begitu. Sekali bawa uang sedikit aja larinya pasti ke warnet, ke game online itu begitu. Terus buat kadang keluar tanpa pamit karena merasa pegang uang. Aku pamit ngopi di mana lah, nongkrong di mana, keluar bersama teman-temannya, janjian mana. Itu begitu. Kenapa alasan besar kita mereka tidak kita bawai uang. Tidak perbolehkan untuk bawa uang. Tapi yang kita sampaikan ke anak-anak, kebutuhanmu lo apa? Mau apa? Kepingin jajan bakso ya kita belikan. Betul. Itu apa? Terus alasannya apa? Bawa uang. Kita bikin tidak ada alasan mereka bawa uang. Ya sudah, akhirnya dikembalikan ke kita gitu. Mending untuk liburan lah. Itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, sedikit informasi bahwasanya yang bisa saya petik dari cerita ini adalah bersyukur ya Mas ya. Masih punya keluarga yang sampai hari ini tetap support dan nerima kita. Bersyukur banget. Terbaik, terlepas itu
kebaikan atau keburukan kita, tapi mereka adalah salah satu keluarga yang memang benar-benar mau menerima kita dalam kondisi apapun. Dari bahwasanya tadi sempat ada cerita anak lahir yang bukan tidak dikehendaki, tapi lahir di kos, nggak tahu siapa bapak ibunya. Tapi kan ada lah anak yang tidak dikehendaki itu. Oh, pengen gawe nih. Lah iya. Kita cukup Mas di cerita itu. Aku pengen mau tanya lagi. Ada cerita lucu apa lagi Mas? Dari kesekian 8 tahun itu pasti ada cerita lucu, karena saya pernah mendengar cerita lucu itu. Sing arek cilik lho sing gak iso basa Jawa iku lho. Itu kalau iya gak sih? Iya. Iku greget sumpah. Iya, kebetulan Tadi, anak dari Madura itu. Sing asline sakno malah aku dijotosi kan akhirnya. Bingung. Kita mau minta apa, ngajari mandi, dia nggak paham. Aku nggak mau cerita, tapi sama yang harus cerita karena ini lucu. Kasusnya ini anak ini kasus pencurian, perampokan bank. Ya, di ATM. Anak kecil bersama teman-temannya. Umur berapa waktu itu? 13 tahun. 13 tahun. Ya. Bobol ATM bersama teman-temannya. Kemudian pernah juga terlibat Runmore. Iya. Nyuri apa itu? Truk. Dia snipernya ya. Melihat situasi apa. Ya, eksekutornya ada lagi. Memang tak tes itu memang bisa, nyetir itu memang bisa. Meskipun kecil dia kadang nggak begitu nyampe, tapi personal ini loh, wis iso lagi. Jadi pernah bawa, memang sudah pernah. Gitu loh. Nah, cerita lucunya apa Mas? Lucunya ya komunikasi kita yang susah. Karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa, hanya bahasa daerahnya. Ya, saya nggak menyebut daerahnya. Jangan. Ya, jadi susah. Ya alhamdulillahnya di situ ada yang blasteran, artinya roto iso. Kakaknya dia lah, apa namanya, kita panggil di sana kakaknya karena umurnya di atasnya ya sama anak-anak binaan kita juga. Coba apa terjemahin itu? Sebagai translatornya itu gitu. Kita mau minta ini anaknya supaya suruh mandi. Dia yang membahasakan, akhirnya baru. Kalau kita yang nyuruh, kamu udah mandi belum? Nggak tahu. Pertanyaannya apa, ini diem aja. Udah makan belum juga diem. Bahasa Indonesia nggak bisa. Karena memang pelosok ya dia ya. Dan aku pada waktu itu ada di situ. Jadi tahu banget. Kabur ya Mas ya? Kabur alhamdulillah ketemu di Mojokerto ya kan. Terus kita pulangkan aja lah daripada pusing aja. Jadi itu teman-teman sedikit cerita lucu Mas. Sebelum saya akhiri pastinya ya kan, Mas coba kasih pesan atau apa ya? Ya satu dua kata pesan lah buat teman-teman follower dan subscriber Info Jomong yang mendengarkan obrolan kita di season kali ini. Pesan Mas, apa ya? Saya nggak bisa pesan-pesan ini. Ya pastinya bisa Mas. Yopo sabare sama niku swombo. Ngurusi arek sakmono kae dengan berbagai macam masalah lho, Pak. Yo gak. Nek masalah sepele nu gak apa-apa. Joko helm ini gak masalah. Mantep Bos. Rampok Bang. Dan macam-macam masih. Dari 70 itu warna-warni gitu loh. Apa Mas? Iya, kadang-kadang kita memang berusaha percaya pada anak-anak ya. Runmore apa bawa motor. Kadang-kadang kita kan anak-anak kita ajari untuk belanja sendiri apa ya, ini kan memang kita melatih untuk kepercayaan, membantu membangkitkan percayaan diri mereka. Itu maksudnya coba diberi pesan teman-teman. Kalau pesan ke teman-teman ya apa namanya, selalu hati-hati. Kita boleh berteman dengan siapapun, tetapi harus pandai-pandai memilih dan memilah. Artinya nggak sampai ikut terbawa arus karena pergaulan sekarang. Bisa dikatakan sekarang ini apa ya? Bukan sekarang ya, sudah beberapa tahun terakhir ini. Beberapa tahun terakhir udah degradasi moral banget ini sudah. Nah, saya juga nggak tahu ini. Semakin banyak pelaku kriminal anak, semakin banyak tindak kejahatan yang itu pelakunya ternyata masih di bawah umur. Bahkan bukan hanya kasus pencurian Runmore saja, sudah merambah ke
pembunuhan, tetap hati-hati dalam bergaul, pandai-pandai memilih, kemudian banyak-banyak bersyukur, jangan pernah merasa kita ini orang yang paling susah. Ojo sambatan. Preyoleng. Ya. Mungkin itu ya Mas ya. Mungkin pesannya, itulah ya. cukup. Lah itu sebelum saya akhiri, teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, pastinya kalau kalian mau pengen nanya apa dan kita bakal kolaborasi apa lagi dengan Datang saja. Bisa datang. Kalau pengen 24 jam. 24 jam kalau kalian pengen datang. Udah. Alamatnya di Perumahan Mojongapit Mojongapit nomor 13. nomor 13 Jajalan Rono Dewi. Bantu-bantu. Siap, Ya, bantu Mas, ya. kita mau berbagi ilmu, monggo. Ya. Anak-anak diajari apa? Saya Silakan. malah sangat seneng, terbuka sekali. Monggo. Nah, itu buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Nah, jadi kalian bisa komen di kolom komentar YouTube kita atau di komen Instagram kita nantinya. Mungkin itu ya Mas ya. Sebelum saya tutup lagi nih, sampai 3 kali kita. Saking pengennya masih ngobrol dengan sampean. Satu kata untuk shelter. Maksudnya? Satu kata untuk shelter rumah hati. Shelter rumah hati, bekerja dengan hati. Nah, satu kata untuk Jombang. Jombang berkarakter dan berdaya saing. Mungkin itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Makasih Mas atas waktunya. Siap, Sudah ngobrol dengan sama-sama kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.